Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isti Fayatul Awaliyah dengan nomor induk mahasiswa 2017201198 dari kelas 3 Ekonomi Syariah E. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai perkembangan perekonomian global. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama yaitu Lutfia Nurhairo dengan nomor induk mahasiswa 2017201192. Yang kedua yaitu saya sendiri Isti Fayatul Awalia dengan nomor induk mahasiswa 2017201198. Yang ketiga yaitu Hanindyarini Swadasi dengan nomor induk mahasiswa 2017201203. Yang keempat yaitu Anja Najiba dengan nomor induk mahasiswa 2017201212. Yang kelima yaitu Jihan Sabrina Zatalini dengan nomor induk mahasiswa 2017201228. Yang keenam yaitu Karisma Nurgandi Yanuar dengan nomor induk mahasiswa 2017201233. Dan yang terakhir yaitu Citra Nulaila Putri dengan nomor induk mahasiswa 2017201237. Materi yang akan kami sampaikan yaitu 1. Mengenai pengertian perkembangan perekonomian global. Yang kedua yaitu mengenai perkembangan konsep ekonomi global. Yang ketiga yaitu mengenai variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kepada pemateri, saya persilahkan. Materi yang pertama yaitu pengertian. Apa itu ekonomi global? Ekonomi global adalah ekonomi di mana kekayaan dan sumber daya bergerak melintasi batas negara. Gerakan ini mencakup barang, jasa, orang, keterampilan, dan ide. Dalam ekonomi global terdiri dari sejumlah kegiatan di seluruh negeri. Kemudian, apa itu perkembangan perekonomian global? Perkembangan perekonomian global adalah suatu kemajuan sistem ekonomi di suatu organisasi perekonomian terbesar secara global. Perkembangan perekonomian global secara umum merujuk ke perekonomian yang didasarkan pada perekonomian nasional semua negara di dunia. Intinya, perkembangan perekonomian global adalah proses berkembangnya suatu yang berkaitan dengan ekonomi dalam negara. Perkembangan konsep ekonomi global. Perkembangan perekonomian negara dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi merupakan permasalahan makroekonomi yang bersifat jangka panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemampuan negara dalam menghasilkan barang dan jasa, investasi yang dapat meningkatkan barang modal, tenaga kerja sebagai sumber daya manusia, maupun pembelanjaan atau pengeluaran oleh pemerintah. Pertumbuhan ekonomi harus didukung oleh peningkatan produktivitas dan efisiensi serta sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga harus diarahkan agar sektor industri menjadi penggerak utama ekonomi yang efisien, berdaya saing tinggi, dan berkembang. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak terlepas dari adanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dalam berbagai sektor, baik pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tentu membutuhkan biaya yang cukup besar. Pengeluaran pemerintah terus membengkak dan mengakibatkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Utang luar negeri menjadi salah satu pendapatan alternatif untuk mendanai pembangunan dalam negeri. Variabel analisis ekonomi makro. Ada beberapa aspek variabel yang menjadi bahan analisis dalam ekonomi makro, yaitu yang pertama, variabel pendapatan nasional. Pendapatan nasional disebut juga produk domestik bruto
atau yang disingkat menjadi PDB, adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir dalam suatu periode tertentu yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dan dihitung berdasarkan nilai pasar. Dari pendapatan nasional, bisa dilihat tingkat perkembangan ekonomi suatu negara. Untuk menghitung pendapatan nasional sebuah negara, maka dilakukan perhitungan terhadap A. Nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara. B. Nilai berbagai jenis pengeluaran atas produk nasional, jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai faktor produksi yang digunakan. 2. Variabel kesempatan kerja. Kesempatan kerja merupakan banyaknya lapangan kerja yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh para angkatan kerja atau pencari kerja di suatu negara. Idealnya, kesempatan kerja pada suatu negara harus mampu menyerap angkatan kerja sehingga jumlah pengangguran berkurang. 3. Variabel laju inflasi. Inflasi adalah meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Inflasi juga bisa dikatakan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang atau jasa. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur laju inflasi adalah harga rata-rata suatu barang atau jasa yang dikonsumsi rumah tangga atau harga pasaran suatu barang atau disebut indeks harga konsumen atau IHK. Inflasi besar-besaran atau laju inflasi yang bergulir cepat dapat membuat daya beli masyarakat dan produsen menurun, sehingga akan mempengaruhi perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah berusaha keras untuk menekan laju inflasi. 4. Variabel investasi. Investasi adalah akumulasi bentuk aktiva dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Maksudnya adalah saat investasi dilakukan, orang atau perusahaan bermaksud untuk mengeluarkan uang pada hari ini untuk dijadikan tambahan kekayaan atau penghasilan di masa depan. Hal ini sama saja dengan menabung tetapi mendapatkan keuntungan yang lebih, karena semakin lama perusahaan berinvestasi, maka semakin banyak keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian, dalam skala besar, investasi juga mempengaruhi perekonomian suatu negara, karena investasi memungkinkan terjadinya dan atau meningkatnya proses produksi dan terbukanya lapangan kerja di dalam suatu negara. 5. Variabel neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah ringkasan dari catatan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi dalam suatu periode tertentu antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya. Dalam neraca pembayaran, kita dapat melihat arus penerimaan dan penerimaan devisa suatu negara. Kita juga bisa melihat perubahan neto cadangan devisa suatu negara. Transaksi ekonomi yang dimaksud diklasifikasikan ke dalam beberapa hal. Yang pertama, transaksi berjalan. Transaksi berjalan adalah transaksi yang terdiri atas ekspor ataupun impor suatu barang dan jasa. Yang kedua, transaksi modal ialah transaksi yang terdiri atas arus modal sektor pemerintah ataupun swasta, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian yang ketiga, lalu lintas moneter, ialah perubahan dalam cadangan devisa. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya. Semoga materi yang disampaikan dapat diterima dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.